Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Arwah penasaran para pendaki yang hilang di tengah hutan. Hutan larangan itu telah menjadi saksi hilangnya banyak pendaki tanpa jejak. Ketika sekelompok sahabat memutuskan untuk menjelajahinya demi pengalaman seru, mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi teror yang tak terbayangkan. Kutukan lama, arwah penasaran, dan rahasia gelap hutan mulai menghantui langkah mereka. Dalam usaha bertahan hidup, mereka harus menghadapi ketakutan terbesar mereka dan membuat pilihan yang bisa mengorbankan segalanya. Akankah mereka bisa keluar hidup-hidup? Atau akan menjadi bagian dari sejarah mengerikan hutan ini? Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, sebuah legenda menyeramkan telah lama beredar. Konon, hutan di lereng gunung tersebut adalah tempat arwah para pendaki yang hilang bergentayangan. Walaupun penduduk setempat melarang siapapun mendaki gunung itu, sebuah kelompok pendaki berjumlah 5 orang memutuskan untuk menantang mitos tersebut. Mereka adalah Raka, Tio, Maya, Lani, dan Dimas. Dengan peralatan lengkap dan semangat muda, mereka mengabaikan peringatan warga. Saat mereka memasuki hutan, suasana berubah menjadi aneh. Kabut tebal yang tidak biasa tiba-tiba turun. Meskipun hari masih pagi, suara burung dan hewan lain yang biasa terdengar di hutan seketika menghilang. Hanya terdengar desau angin yang menyerupai bisikan. Maya, yang dikenal sebagai yang paling pemberani di kelompok itu, mulai merasa tidak nyaman, tapi rasa penasaran mereka lebih besar daripada ketakutannya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah pondok tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Raka menyarankan agar mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Namun, Dimas, yang berjiwa petualang, mendorong mereka untuk terus berjalan. Hanya mitos, katanya dengan nada meremehkan. Tidak ada yang menyadari bahwa dari balik pepohonan, bayangan-bayangan samar mulai mengikuti mereka. Setelah seharian mendaki, kelompok itu memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah area lapang yang dianggap cukup aman. Malam tiba dengan cepat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka menghangatkan diri di sekitar api unggun, berbagi cerita sambil tertawa. Namun, di tengah keheningan, terdengar suara langkah kaki dari arah hutan. Siapa itu? Lani bertanya dengan suara bergetar. Raka mencoba meyakinkan mereka bahwa itu hanya suara hewan liar, tapi langkah itu terdengar semakin dekat. Seperti seseorang yang berjalan dengan susah payah. Maya, yang merasa ada yang tidak beres, menyarankan agar mereka memadamkan api dan berdiam diri di dalam tenda. Saat semua berusaha tidur, suara berbisik mulai terdengar dari luar. Suara itu tidak jelas, seperti seseorang memanggil nama mereka satu persatu. Raka, Maya, Lani. Suara itu membuat mereka merinding. Ketika Raka mencoba melihat keluar tenda, yang ia lihat hanyalah kegelapan yang pekat. Namun, dia merasa ada sesuatu yang menatap balik dari dalam kegelapan itu. Keesokan paginya, kelompok itu memutuskan untuk meninggalkan area perkemahan secepat mungkin. Ini mulai tidak lucu, ujar Tio dengan nada serius. Saat mereka membereskan tenda, Dimas menemukan jejak kaki aneh di tanah, yang tampaknya mengelilingi tenda mereka sepanjang malam. Jejak itu terlihat lebih besar dari ukuran kaki manusia biasa, dan arahnya menghilang di tengah hutan. Maya mulai merasa cemas. Kita harus kembali, katanya. Namun, Raka menolak untuk menyerah begitu saja. Kita sudah setengah jalan. Kalau kita kembali sekarang, perjalanan kita sia-sia. Meski keberatan, yang lain setuju untuk melanjutkan pendakian. Namun, semakin mereka masuk ke dalam hutan, suasana semakin tidak wajar. Hutan itu terasa hidup, dengan pohon-pohon seakan berbisik satu sama lain. Tiba-tiba, Lani berteriak histeris. Dia menemukan sebuah jaket tergantung di dahan pohon, yang tampaknya sudah tua dan kotor. Ini milik kakakku, bisiknya dengan gemetar. Ternyata, kakaknya adalah salah satu pendaki yang hilang di gunung ini 5 tahun yang lalu. Mereka terdiam setelah mendengar pengakuan Lani. Jaket itu masih gelap seolah baru saja terkena hujan.
Meskipun cuaca sejak pagi cerah, Lani bersikeras ingin membawa jaket itu turun sebagai bukti. Tetapi Maya menahannya. Ini tidak benar. Jangan sentuh apapun di sini, katanya tegas. Dimas hanya tertawa kecil, mengejek ketakutan Maya. Saat perjalanan dilanjutkan, kabut tebal kembali muncul tanpa peringatan. Pandangan mereka terbatas hanya beberapa meter ke depan. Di tengah kabut, Lani merasa melihat sosok tinggi berdiri di antara pohon-pohon. Ada orang di sana, serunya. Namun, saat mereka semua memandang ke arah yang ditunjuknya, sosok itu menghilang seperti asap. Ketegangan memuncak saat suara gemerisik terdengar di sekitar mereka. Tetapi tidak ada yang terlihat. Raka mencoba menenangkan mereka dengan menganggap itu hanya hembusan angin. Namun, Maya bersikeras mereka berhenti dan mencari tempat aman. Ini bukan angin. Kita diawasi, katanya dengan wajah pucat. Malam itu mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah gubuk tua yang mereka temukan di tengah perjalanan. Gubuk itu kecil, dengan dinding kayu lapuk dan atap yang hampir roboh. Meski tampak rapuh, mereka tidak punya pilihan lain. Udara semakin dingin, dan suara aneh terus mengikuti mereka. Di dalam gubuk, mereka membuat api kecil untuk penerangan. Lani duduk di sudut, memeluk lututnya sambil gemetar. Tiba-tiba, dia mulai berbicara dengan suara aneh. Seperti bukan dirinya. Kalian tidak seharusnya ada di sini, katanya dengan nada datar. Matanya menatap kosong ke depan. Maya langsung mendekatinya, mengguncang bahunya untuk menyadarkannya. Lani terkejut, seolah baru bangun dari mimpi buruk. Saat malam semakin larut, suara langkah kaki terdengar mengitari gubuk. Pintu kayu yang mereka tutup dengan susah payah mulai bergetar, seolah ada yang mencoba membukanya. Tio, yang ketakutan, menahan pintu dengan tubuhnya. Jangan buka. Apapun yang terjadi, bisik Raka. Namun, suara ketukan keras mulai terdengar dari semua sisi gubuk, membuat mereka hampir kehilangan akal. Saat fajar mulai menyingsing, suara ketukan itu perlahan menghilang. Kelompok itu bergegas meninggalkan gubuk tanpa sarapan atau beristirahat lebih lama. Wajah mereka pucat, dan rasa takut tampak jelas di mata mereka. Kita harus turun sekarang, desak Maya. Tapi Raka tetap bersikeras bahwa mereka hanya perlu bertahan sedikit lebih lama untuk mencapai puncak. Di perjalanan, Dimas, yang biasanya penuh percaya diri, tiba-tiba melambat. Dia merasa seseorang terus mengikuti mereka dari belakang. Tetapi setiap kali menoleh, dia hanya melihat pohon-pohon bisu. Aku yakin ada yang mengawasi kita, katanya lirih kepada Maya. Maya hanya mengangguk, karena dia juga merasakan hal yang sama. Ketika mereka berhenti untuk minum, Lani menatap salah satu jendela kecil di pondok yang terlihat jauh di belakang mereka. Ada bayangan di sana, katanya dengan suara bergetar. Semua menoleh, tetapi pondok itu tampak kosong. Namun, saat mereka memandang lebih lama, sesosok wajah pucat muncul sekilas di jendela, membuat semua orang lari terbirit-birit ke arah yang tidak jelas. Setelah melarikan diri, mereka sadar telah tersesat. Jalur pendakian yang sebelumnya jelas kini hilang, digantikan oleh semak belukar dan pepohonan lebat. Raka mencoba menggunakan peta dan kompas, tetapi arah yang ditunjukkan selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Ini seperti kita berjalan dalam lingkaran, kata Tio panik. Dimas mulai kehilangan kesabaran dan berteriak ke arah hutan. Apa yang kalian mau? Suaranya menggema, tetapi tidak ada jawaban. Sebaliknya, hanya terdengar suara tawa pelan, jauh namun jelas, seperti ditujukan langsung kepada mereka. Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lani mulai menangis, merasa perjalanan ini tidak akan pernah berakhir. Maya menyarankan agar mereka berhenti berjalan dan mencari tempat berlindung sementara. Tapi ketika mereka duduk untuk beristirahat, Raka menemukan sebuah tanda yang tidak wajar di tanah, lambang lingkaran aneh dengan simbol di tengahnya. Ini bukan buatan manusia biasa, katanya, menunjukkan tanah itu kepada yang lain. Semua mulai sadar bahwa ada kekuatan misterius yang mengunci mereka di hutan ini. Saat malam tiba, kelompok itu membuat api unggun kecil untuk mengusir dingin. Namun, suasana tidak menjadi lebih baik. Kabut kembali turun. Kali ini lebih tebal dan dingin daripada sebelumnya. Mereka duduk berdekatan, mencoba merasa aman di tengah kegelapan yang mengintimidasi. Di tengah keheningan,
Suara seperti orang berbisik terdengar dari bawah mereka. Tolong, tolong aku. Bisikan itu terdengar pelan namun jelas. Lani menggenggam tangan Maya dengan erat. Wajahnya pucat pasi. Apakah kau mendengarnya juga? Tanya Lani. Maya hanya mengangguk. Matanya memandang ke tanah. Tio, yang tidak percaya dengan hal-hal gaib, mulai menggali tanah dengan tangan kosong, mencari sumber suara. Tetapi saat dia menggali lebih dalam, dia menemukan sesuatu yang mengerikan, tulang manusia. Dengan cepat dia berhenti dan mundur. Napasnya tersengal-sengal. Maya menutup mulutnya, menahan teriakan. Sementara suara bisikan berubah menjadi jeritan melengking yang membuat mereka semua terdiam ketakutan. Setelah insiden mengerikan malam itu, kelompok ini tidak punya pilihan selain terus berjalan saat fajar tiba. Namun, mereka sadar bahwa hutan itu seperti hidup, menyesuaikan diri untuk menghalangi jalan keluar mereka. Jalan setapak yang mereka temukan beberapa jam lalu kini tertutup rapat oleh semak-semak berduri. Di tengah perjalanan, Dimas tiba-tiba berhenti. "Kalian dengar itu?" katanya dengan suara serak. Tidak ada yang menjawab karena semua mendengar hal yang sama, suara tangisan anak kecil. Suara itu datang dari arah yang berbeda, memancing mereka untuk mengikuti. "Jangan ikuti suara itu," beringat Maya. Tapi Dimas, yang keras kepala, tidak mendengarkan. Saat mereka mencoba mengejar Dimas yang berjalan mendahului mereka, kabut semakin tebal hingga jarak pandang nyaris nol. Mereka kehilangan jejak Dimas. "Dimas, di mana kamu?" Raka berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Sebaliknya, tangisan anak kecil berubah menjadi tawa mengerikan yang terdengar di seluruh hutan. Mereka sadar, Dimas telah tersesat di dalam kegelapan, dan mungkin tidak akan kembali. Dimas telah menghilang, dan suasana semakin mencekam. Maya mencoba menenangkan kelompok yang tersisa, tetapi ketakutan jelas terpancar dari wajah mereka semua. "Kita harus tetap bersama. Jangan ada yang pergi sendirian lagi," katanya dengan tegas. Namun, Raka tampak gelisah. Dia merasa bersalah karena membiarkan Dimas berjalan terlalu jauh. Malam itu, mereka mendirikan tenda di sebuah celah kecil di antara batu besar, berharap itu dapat melindungi mereka dari ancaman luar. Namun, ketenangan tidak berlangsung lama. Saat semua mencoba tidur, jeritan panjang terdengar dari dalam hutan. Itu suara Dimas, atau sesuatu yang menirukan suaranya. "Tolong aku, Maya, Lani." Raka ingin segera pergi mencari Dimas, tetapi Maya menahannya. "Itu bukan dia. Jangan tertipu," bisiknya. Namun, suara itu terus memanggil. Semakin mendekat hingga terdengar seperti hanya beberapa meter dari tenda mereka. Maya memeluk Lani yang mulai menangis. Sementara Tio memegang pisau kecil dengan tangan gemetar. Jeritan itu berubah menjadi tawa parau yang membuat mereka semua merinding. Pagi tiba, tetapi rasa lega tidak kunjung datang. Kelompok itu melanjutkan perjalanan dengan langkah berat, mencoba mencari jalan keluar. Di tengah perjalanan, Lani tiba-tiba berhenti. "Lihat itu," katanya sambil menunjuk ke arah pohon. Mereka semua menoleh dan melihat seorang wanita dengan baju coklat tua berdiri di kejauhan. Rambutnya terurai menutupi wajahnya. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung. Namun, ketika mereka mencoba mengejar, sosok itu seolah semakin mendekat tanpa berjalan. "Kita harus lari," teriak Tio. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, wanita itu mengangkat tangannya, menunjukkan sesuatu yang menyerupai tali tambang. Seketika, Lani menjerit, "Itu tali yang digunakan kakakku." Sosok wanita itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan kelompok itu dalam kebingungan dan ketakutan. Maya mencoba menenangkan Lani, tetapi gadis itu terus menangis sambil berbisik, "Dia ingin aku pergi bersamanya." Raka mulai merasa bahwa hutan ini lebih dari sekadar tempat angker. Ada sesuatu yang ingin mereka bawa pergi satu persatu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Tio menemukan sebuah batu besar dengan ukiran aneh di permukaannya. Ukiran itu menyerupai peta, tetapi jalurnya berakhir di sebuah titik besar yang dikelilingi simbol menyeramkan. "Mungkin ini jalan keluar," kata Tio penuh harap. Namun Maya merasa ada sesuatu yang salah. "Ini bukan peta untuk keluar. Ini peta menuju mereka," katanya sambil menunjuk simbol-simbol itu. Raka bersikeras untuk mengikuti petunjuk di batu itu.
Percaya bahwa itu mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan Dimas dan diri mereka sendiri. Meski ragu, Maya dan yang lain tidak punya pilihan selain ikut. Semakin jauh mereka mengikuti jalur itu, suasana semakin gelap, meskipun hari masih siang. Ketika mereka sampai di titik yang ditunjukkan di peta, mereka menemukan sebuah altar batu besar yang dipenuhi dengan ukiran wajah-wajah menyeramkan. Di tengah altar, ada sebuah tas yang dikenali Maya sebagai milik salah satu pendaki yang hilang bertahun-tahun lalu. Mereka semua dibawa ke sini, bisiknya. Tetapi sebelum mereka bisa memeriksa lebih jauh, suara langkah kaki mendekat dari segala arah. Langkah kaki yang mendekat semakin jelas, seolah puluhan orang bergerak di antara pepohonan. Kelompok itu berkumpul dekat altar, mencoba mencari perlindungan. Maya menggenggam tangan Lani erat-erat, sementara Tio mengacungkan pisau kecil yang tampak tak berarti di tengah situasi ini. "Siapa di sana?" teriak Raka. Suaranya gemetar. Dari balik bayangan, muncul sosok-sosok dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka mengenakan pakaian pendaki yang sudah lusuh. Beberapa di antaranya sobek dan bernoda darah. Salah satu dari mereka melangkah maju. Seorang pria dengan jaket merah yang dikenali Lani. "Itu kakakku," katanya dengan suara serak. Namun, ketika pria itu berbicara, suaranya dingin dan tidak manusiawi. "Kalian telah melanggar batas. Tidak ada jalan keluar." Sosok-sosok itu mulai bergerak membentuk lingkaran di sekitar kelompok. Setiap langkah mereka menimbulkan suara gemerisik aneh, seperti ranting yang patah. Tio mencoba menyerang salah satu sosok dengan pisaunya, tetapi pisaunya hanya menembus udara kosong. Maya segera menarik Tio mundur sambil berbisik, "Mereka bukan manusia lagi. Kita harus keluar dari sini sekarang." Kelompok itu melarikan diri sejauh mungkin dari altar. Tetapi suara langkah kaki terus mengikuti mereka. Napas mereka tersengal-sengal, dan tubuh mereka lelah. Tetapi mereka tidak berani berhenti. Ketika kabut semakin menebal, mereka menemukan sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak belukar. "Kita berlindung di sini," usul Maya. Di dalam gua, mereka menemukan ukiran dinding yang tampaknya menceritakan kisah tentang hutan tersebut. Ukiran itu menggambarkan para pendaki yang datang ke hutan ini dan menghilang, disertai simbol yang sama dengan yang ada di altar. Maya menyadari sesuatu. Ini adalah tempat persembahan. Mereka yang datang tanpa izin dianggap pelanggar dan harus menjadi bagian dari hutan ini. Raka, yang mulai merasa bersalah atas keputusannya membawa mereka ke sini, mencoba menyusun rencana untuk keluar. "Jika ini tentang persembahan, mungkin kita bisa mengembalikan sesuatu untuk menenangkan mereka," katanya. Namun, Tio menolak. "Kita tidak bisa menyerahkan seseorang." Raka terdiam, karena dalam hatinya, ia tahu ide itu tidak akan menyelamatkan mereka semua. Di tengah kebingungan, mereka mendengar suara dari luar gua, suara Dimas yang memanggil mereka. "Tolong, aku di sini." Suaranya lemah, seperti berasal dari arah yang jauh. Lani ingin segera keluar, tetapi Maya menahannya. "Itu mungkin perangkap. Kita harus berhati-hati." Namun, Tio, yang merasa bersalah karena tidak dapat menyelamatkan Dimas sebelumnya, memutuskan untuk mengecek sendiri. "Aku tidak akan meninggalkan dia begitu saja," katanya. Lalu berlari keluar gua. Maya dan yang lain terpaksa mengejarnya agar dia tidak pergi terlalu jauh. Saat mereka keluar, mereka melihat jejak kaki yang tampak baru di tanah. Jejak itu mengarah ke sebuah jurang kecil yang diselimuti kabut. Di pinggir jurang, mereka menemukan sepatu Dimas. "Dia pasti di bawah sana," kata Tio sambil memandang ke dalam kabut. Tetapi saat mereka melihat lebih dekat, bayangan menyerupai Dimas terlihat berdiri di dasar jurang. "Diam," dengan tatapan kosong. "Itu bukan dia," bisik Maya. Tetapi sebelum dia bisa menarik Tio kembali, bayangan itu mulai bergerak ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Bayangan menyerupai Dimas bergerak dengan cepat ke arah mereka. Tubuhnya tampak melayang di atas tanah. "Lari!" teriak Maya sambil menarik Lani dan Tio menjauh dari jurang. Raka berusaha tetap tenang, tetapi bayangan itu semakin mendekat, menunjukkan wajah yang tak lagi manusiawi, mata hitam legam dan senyum lebar yang menyeramkan. Saat kelompok itu berlari, tanah di sekitar mereka seolah berubah menjadi perangkap. Akar-akar pohon keluar dari dalam tanah, berusaha menangkap kaki mereka. Tio tersandung dan hampir tertangkap.
Tetapi Maya menariknya dengan sekuat tenaga. "Jangan berhenti," teriaknya. Di belakang mereka, suara tawa menggelegar memenuhi udara, seperti ejekan yang kejam. Mereka akhirnya menemukan tempat terbuka kecil di antara pepohonan. "Kita harus membuat lingkaran dan tetap bersama," kata Raka sambil mengambil tongkat sebagai senjata. Tetapi bayangan Dimas tidak menyerang langsung. Ia berhenti di pinggir lingkaran, memandang mereka dengan intens. Suaranya serak, seperti dua suara yang berbicara bersamaan. "Kalian tidak akan pernah pergi dari sini. Hutan ini adalah rumah kami sekarang." Pagi berikutnya, kelompok itu menemukan bahwa mereka telah kembali ke altar batu tanpa sadar. "Bagaimana kita bisa kembali ke sini? Kita sudah berjalan jauh," kata Lani. Suaranya dipenuhi rasa takut. Namun, altar itu kini berbeda. Di atasnya, ada tulisan yang sebelumnya tidak ada. Terbentuk dari darah yang mengering. Hanya jiwa yang murni yang bisa melarikan diri. Maya mencoba memahami maksud tulisan itu. Mungkin kita harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan ketulusan kita. Tapi apa yang dimaksud dengan jiwa murni? Sementara mereka berdiskusi, Tio, yang mulai kehilangan harapan, duduk di tanah sambil memandang ke arah hutan. "Mungkin kita memang ditakdirkan untuk mati di sini," katanya lirih. Namun, Raka tidak menyerah. "Kita tidak akan menyerah begitu saja. Kita harus melawan kutukan ini." Ia mulai menggali tanah di sekitar altar, mencari petunjuk lebih lanjut. Saat menggali, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Ketika dibuka, di dalamnya ada foto-foto pendaki sebelumnya. Semuanya tersenyum dalam kebahagiaan, seolah tidak tahu nasib apa yang menanti mereka. Di balik foto itu, ada sebuah pesan, "Tinggalkan ego," atau selamanya menjadi milik hutan. Pesan di dalam kotak membuat kelompok itu termenung. "Apa maksudnya, tinggalkan ego?" tanya Tio. Maya menjelaskan. "Mungkin ini tentang bagaimana kita harus saling melindungi dan melepaskan keinginan pribadi. Tidak ada yang bisa selamat sendirian." Namun, Raka tampak gelisah. Ia tahu bahwa pesan itu mungkin memiliki arti yang lebih dalam. Tiba-tiba, suara Dimas terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Kalian tidak bisa lari. Satu dari kalian harus tinggal di sini, menjadi bagian dari kami." Kata-kata itu membuat kelompok itu membeku. "Mereka ingin kita meninggalkan seseorang," kata Raka pelan. Matanya memandang ke arah Tio, yang tampaknya mulai menyerah pada nasibnya. Lani tidak setuju. "Kita tidak bisa menyerahkan siapapun. Harus ada cara lain." Namun, sebelum mereka sempat memutuskan, sosok menyerupai Dimas muncul di belakang mereka. Kali ini ditemani oleh sosok-sosok lain dengan wajah kosong. Mereka perlahan mendekat, memaksa kelompok itu membuat pilihan. "Satu dari kalian harus tinggal," bisik suara itu di udara, penuh dengan ancaman. Ketegangan memuncak saat sosok-sosok menyeramkan itu semakin mendekat, membentuk lingkaran yang mengurung mereka. "Kita harus membuat pilihan," desak Raka. Tetapi Maya menolak dengan tegas. "Tidak ada yang akan tertinggal. Kita harus menemukan cara lain." Namun, Tio berdiri dengan wajah penuh keteguhan. "Kalau memang harus ada yang tinggal, biarkan itu aku," katanya. Lani menangis, menggenggam tangan Tio. "Kamu tidak bisa melakukan ini. Kita datang bersama. Kita harus pulang bersama." Tio tersenyum pahit. "Jika aku tinggal, kalian punya kesempatan untuk keluar. Aku tidak ingin kalian mati di sini." Tetapi sebelum mereka sempat menanggapi, sosok menyerupai Dimas melangkah maju dan menunjuk Tio. "Dia sudah memilih," katanya dengan suara dingin. Tio mulai berjalan mendekati sosok itu. Tetapi Maya berteriak, "Tunggu, ini semua tentang ego, bukan pengorbanan fisik." Dia meraih kotak kayu yang mereka temukan dan memegangnya tinggi-tinggi. "Kalian hanya ingin kita mengakui kesalahan dan ketidaksempurnaan kita, bukan?" Sosok itu terdiam, tampak ragu sejenak. Tetapi tatapannya tetap intens. Dengan keberanian yang tersisa, Maya memimpin kelompok itu untuk berlutut di depan altar. "Kami tidak sempurna. Kami masuk ke hutan ini tanpa izin. Dan kami minta maaf," katanya dengan suara tegas. Raka dan yang lain mengikuti, mengulangi permintaan maaf mereka dengan tulus. "Kami tidak ingin mengambil apapun dari sini. Hanya ingin kembali ke keluarga kami," tambah Lani sambil menangis. Altar mulai bergetar.
dan simbol-simbol di atasnya bersinar dengan cahaya merah. Sosok menyerupai Dimas berhenti mendekat, menatap mereka dengan ekspresi yang perlahan berubah. Mata hitamnya memudar menjadi mata manusia biasa, penuh dengan kesedihan. "Kalian telah memahami pesan kami," katanya sebelum sosok itu menghilang. Bersama dengan bayangan-bayangan lainnya, kabut yang menyelimuti hutan perlahan memudar, menunjukkan jalan setapak yang sebelumnya tersembunyi. "Ini jalan keluar," seru Raka dengan lega. Kelompok itu berjalan dengan hati-hati, meninggalkan altar dan semua kengerian di belakang mereka. Ketika mereka akhirnya melihat sinar matahari di ujung jalan, rasa syukur memenuhi hati mereka. Meski selamat, mereka tahu hutan itu akan selalu menyimpan misteri yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Penutup, kepulangan yang berbeda. Kelompok itu akhirnya tiba di ujung hutan, di mana sinar matahari terasa lebih hangat dari sebelumnya. Maya, Raka, Tio, dan Lani berdiri memandang kembali ke arah pepohonan yang tampak damai dari luar. "Kita selamat," kata Raka. Tetapi tidak ada kebahagiaan di wajahnya. Perjalanan itu telah mengubah mereka, bukan hanya karena kehilangan Dimas, tetapi juga karena mereka telah menyaksikan sisi lain dari dunia yang sulit dijelaskan dengan logika. Ketika mereka tiba di desa terdekat, penduduk setempat yang mengenali mereka tampak kaget dan kagum. "Kami tidak pernah mengira ada yang bisa keluar dari sana," kata seorang penduduk tua. Namun, kelompok itu tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada yang bisa memahami teror yang telah mereka alami kecuali mereka yang mengalaminya sendiri. Saat malam tiba, Maya duduk sendirian, menatap bulan yang bersinar di atas hutan. Ia merasa ada yang mengawasinya dari jauh. Meski selamat, ia tahu bagian dari dirinya akan selalu terikat pada hutan itu. Di dalam hutan, suara samar tawa kecil terdengar di antara pepohonan. Seolah-olah para arwah penasaran masih mengawasi mereka yang pernah menginjakkan kaki di wilayah mereka.